Peninggit yang palsu dan bukan yang sejati. Sebaliknya naskah-naskah yang membicarakan mengenai Satrio Peninggit, ada beberapa kalimat yang menyebut bila Satrio Peninggit hidupnya sengsara pada masa mudanya. Artinya Satrio Peninggit ada di tengah-tengah dan membaur dengan masyarakat, tumbuh berkembang sama dengan manusia pada umumnya. 2. Satrio Peninggit diselubungi Tuhan. Ada juga yang berpendapat bila Satrio Peninggit diselubungi atau dinaungi kekuatan oleh Tuhan sehingga sulit sekali ditemukan. Ini tidak mungkin terjadi karena apabila Tuhan memberinya selubung agar susah ditemukan berarti Tuhan sangat mengkhawatirkan si Satrio, mana mungkin Tuhan khawatir pada manusia. Jelas tidak mungkinlah. Kisah para Rasul zaman dulu, tidak ada firman Tuhan yang menyebut bila Rasulnya diberi selubung. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan adanya selubung tersebut bagi Rasul utusannya. Karena tidak ada selubung yang melindungi para Rasul dahulu juga bagi Satrio Peninggit, maka mereka bisa dilukai bahkan juga bisa diburu untuk dibunuh. Lihatlah cerita-cerita Nabi seperti Yusuf AS dimasukkan ke sumur, Ismail AS nyaris disembelih, Ibrahim AS dibakar, Yunus AS ditelan ikan paus. Muhammad SAW copot giginya ketika perang Uhud, dan yang jelas terlihat Isa AS. Tuhan tidak menyembunyikan Isa AS ke alam gaib juga tidak diselubungi, tetapi Isa AS diangkat ke langit. Keadaan Satrio Peninggit tidak jauh berbeda dengan cerita para Rasul tersebut. Satrio Peninggit tidak mungkin diberi selubung oleh Tuhan. Oleh karena tidak diselubungi kekuatan maka Satrio Peninggit bisa dilukai, bisa disakiti dan juga bisa ditemukan sebelum kemunculannya. Cuma cara menemukannya itulah yang masih belum diketahui. Naskah-naskah yang membicarakan mengenai Satrio Peninggit juga tidak ada satupun yang menyebutkan bila Satrio Peninggit diselubungi kekuatan oleh Tuhan. Orang-orang kita ini aja yang mengatakan demikian. Semua naskah justru bicara sebaliknya, yaitu Satrio Peninggit hidupnya menderita penuh halangan dan kesandung kesampar. Meskipun demikian Satrio Peninggit tetap melawan sambil tertawa. Ya, keadaan dihina yang menjadikannya tersembunyi. Boyo-boyo menyebutkan bila hidup Satrio Peninggit selalu kesandung kesampar, sementara udah kita menyebut bisa membuat Satrio Peninggit penuh dengan halangan. Sedangkan Siliwangi menyebutkan bila Satrio Peninggit hidup di tengah-tengah banyaknya larangan tetapi dia terus melawan sambil tertawa. Naskah-naskah yang membicarakan mengenai Satrio Peninggit menyebutkan bila sebelum kemunculannya dia hidup dengan derita dan tidak menantikan suatu syarat mempercayai kata-kata dalam naskah yang mengatakan apa Satrio Peninggit akan dimusuhi orang di mana benar. Musuh dan dia ini secara otomatis memposisikan dirinya sebagai sosok yang tersembunyi. Apabila orang menghinanya, maka segala hal yang baik dalam dirinya otomatis akan tertutupi. Nampak hanya buruknya saja sehingga orang yang memusuhinya akan terus memusuhinya. Padahal manusia diciptakan Tuhan seimbang, ada kelebihan juga ada kekurangan. Belum diketahui apa yang dilakukan orang-orang pada memusuhi Satrio Peninggit pada masa mudanya sebelum muncul. Apa mungkin karena baju yang dikenakannya seperti baju keburu dalam bab 163 kelihatan berpakaian kurang pantas? Mungkinkan ini penyebabnya? Entahlah. Satrio Peninggit dimusuhi mungkinkah karena perilakunya atau karena memang dia orangnya jahat dan tidak baik sangat meresahkan masyarakat? Masalah perilaku sepertinya semua sepakat bila Satrio Peninggit orangnya tidak jahat. Sebagai orang yang kelak menumpas kejahatan, tentunya pada pihak yang baik. Lantas apa yang menjadi penyebab dia dimusuhi orang banyak? Alasan bisa bermacam-macam, namun sepertinya Tuhan sengaja menarik Satrio Peninggit di dalam